Jakarta, CNN Indonesia. Jengkol jadi salah satu makanan yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Buah satu ini begitu dikenal dengan aromanya yang menyengat. Jengkol adalah salah satu tanaman yang dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena buahnya yang dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan, tapi juga karena jengkol memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di beberapa daerah, jengkol dikenal juga dengan sebutan jering atau joriang. Menukil modul teknologi budidaya jengkol milik Kementerian Pertanian, pada dasarnya jengkol adalah buah yang berasal dari pohon tropis. Tanaman bernama Latin Pithecolobium jiringa ini dapat dengan mudah ditemui di hutan-hutan Indonesia. Dalam The History of Java, Thomas Stamford Raffles mengatakan bahwa jengkol merupakan salah satu bahan makanan di Jawa. Jengkol dibudidayakan dan tumbuh di bagian barat Nusantara, serta tumbuh liar di beberapa daerah. Tapi tak cuma di Indonesia, pohon jengkol juga dikenal di beberapa negara lainnya. Menilik asalnya, jengkol merupakan tanaman yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Persebarannya ada di Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, dan Indonesia. Jengkol bisa tumbuh baik di daerah dengan musim kemarau sedang sampai keras, namun tak dapat tumbuh dengan baik di musim kemarau yang panjang. Jengkol dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga dataran yang berketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, ujar dosen ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor IPB, Hermanto Siregar saat dihubungi Indonesia.com, beber. Buah jengkol merupakan salah satu buah yang disukai karena sangat mengundang selera makan dan memiliki banyak manfaat. Berikut beberapa kandungan yang dimiliki jengkol: karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium, alkaloid, steroid, glukosida, tanin, saponin. Jengkol banyak mengandung zat bermanfaat, antara lain protein, kalsium, besi, vitamin A dan B1, dan juga karbohidrat. Sehingga bermanfaat juga bagi kesehatan, tambah Hermanto. Jengkol memang terkenal dengan bau khas yang menusuk penciuman. Tapi kenapa jengkol itu bau? Ada yang suka baunya dan ada yang tidak. Mirip seperti durian, jengkol mentah atau matang sama-sama memiliki bau yang khas. Bau ini bahkan lebih parah lagi pada BW alias jengkol yang dikubur di tanah selama beberapa hari. Apa sih yang membuat jengkol bau? Dokter spesialis gizi klinis di RSIA Melinda Bandung Yohanes Kasai Chandrawinata mengatakan zat yang terkandung dalam jengkol menjadi biang kerok bau menyengat ini. Zat itu dikenal dengan sebutan oksalat yakni asam amino yang mengandung sulfur. Asam amino ini kita sebut juga sebagai asam jengkolat. Inilah yang bikin bau pada jengkol, kata Yohanes saat dihubungi Indonesia.com. Napas hingga kencing bisa bau jengkol. Melansir berbagai sumber, jengkol memiliki nama Latin Archidendron pauciflorum yang dalam bahasa Inggris disebut dog fruit atau blackbird. Jengkol termasuk dalam kelompok famili Fabaceae atau polong-polongan. Bukan hanya buahnya yang bau, aroma itu juga akan bertahan di tubuh manusia. Ini menyebabkan bau mulut hingga urin yang dikeluarkan juga ikutan bau. Penyebab bau ini adalah asam jengkolat yang memang mengandung belerang yang cukup tinggi. Saat dikonsumsi, asam jengkolat akan terekstrak ke tubuh hingga bersatu dengan darah dan dialirkan ke organ tubuh lain. Asam inilah yang menimbulkan urin menjadi sangat bau setelah makan jengkol. Hal yang harus diingat adalah asam jengkolat bukan hanya membuat air seni dan napas menjadi bau, tapi saat dikonsumsi terlalu banyak dampaknya terhadap kesehatan juga bisa buruk. Asam jengkolat bisa berubah menjadi kristal yang menghalangi saluran air kencing atau ginjal. Ini bisa menyebabkan sakit kencing hingga kencing berdarah. Untuk beberapa kasus bahkan orang yang makan satu jengkol saja bisa mengalami sakit kencing atau jejengkolan sampai harus dirawat untuk mengobati sakit kencingnya, kata Yohanes soal kenapa jengkol itu bau. Jadi salah satu makanan yang cukup disukai banyak orang. Namun, aromanya yang menyengat membuat banyak orang kerepotan saat mengolahnya. Tapi, sebenarnya Anda tak perlu khawatir. Ada trik khusus cara mengolah jengkol agar tidak bau yang bisa dilakukan. Jangan sampai bau yang khas ini menghalangi Anda untuk menyantap jengkol. Terutama, jika ada sewajan semur jengkol berbumbu yang selalu tampak menggoda. Berikut ini tips mengolah jengkol agar tidak bau. 1. Kupas dan bersihkan jengkol. Jengkol memiliki cangkang hitam yang keras. Sebelum mengolahnya jadi masakan, Anda wajib membersihkan dan mengeluarkan jengkol dari cangkang ini. Kulit jengkol juga harus dibuang, agar rasa jengkol ketika disantap tidak pahit. 2.
Rendam di air beras. Cara mengolah jengkol agar tidak bau yang kedua adalah dengan merendamnya di air beras. Setelah bersih, cuci jengkol dengan air mengalir, lalu rendam di air cucian beras. Gunakan air cucian beras pertama, lalu rendam jengkol semalaman. Akan lebih baik jika wadah untuk merendam juga memiliki penutup. Setelah direndam semalaman, angkat jengkol dan tiriskan. Biasanya, cara ini digunakan untuk jengkol yang hendak dimasak goreng balado atau hanya untuk lalapan dengan sambal terasi tanpa dimasak apapun. 3. Rebus dengan bubuk kopi. Jika Anda hendak memasak semur jengkol, tips ini bisa digunakan. Merebus jengkol dengan bubuk kopi jadi cara tepat jika Anda ingin mengolah jengkol jadi semur. Rebus kurang lebih selama 1 jam dengan bubuk kopi. Takarannya bisa disesuaikan tergantung berapa banyak jengkol yang direbus. 4. Rebus dengan daun jambu biji. Tips mengolah jengkol agar tidak bau lainnya adalah merebusnya dengan daun jambu biji. Cara ini bisa menghilangkan aroma khas pada jengkol. Bukan cuma itu, daun jambu biji juga bisa membuat jengkol semakin empuk. Anda cukup merebusnya selama kurang lebih 40 menit hingga 1 jam untuk menghilangkan aroma khas jengkol. Nah, itulah cara mengolah jengkol agar tidak bau yang bisa Anda coba di rumah. Meski mengeluarkan bau yang menyengat dan mengganggu, namun jengkol tetap jadi makanan yang kerap dilahap banyak orang. Namun, bagaimana hukum makan jengkol dalam Islam? Kiai dari PBNU, Fahrur Rozi mengatakan bahwa jengkol adalah makanan yang sebenarnya tidak pernah disinggung dalam Al-Quran. Tapi, karena jengkol memiliki aroma yang khas dan bau, hukumnya bisa sama dengan makan bawang putih atau bawang merah. Makruh makan sesuatu jika baunya mengganggu orang lain. Ini mirip dengan bawang merah dan bawang putih. Jengkol juga, kan, bau. Jadi hukumnya sama. Makruh, kata Kiai yang akrab disapa Gus Fahrur saat dihubungi Indonesia.com, Jumat 26/8. Kata dia, hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya, dari Abi Said Al-Khudri ketika penaklukan Khaybar, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memakan dari pohon yang bau ini, bawang merah dan bawang putih, maka janganlah mendekati masjid. Orang-orang pun langsung bercerita-cerita tentang sabda Nabi ini, mereka mengatakan, diharamkan, diharamkan. Hingga sampailah isu ini ke Rasulullah. Maka beliau bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya saya tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, akan tetapi pohon ini, aku tidak suka baunya. Rasulullah memang tidak mengharamkan makanan yang bau menyengat seperti jengkol, bawang putih, bawang merah, atau petai. Tapi, Rasul meminta agar umatnya menjaga diri untuk tidak datang beribadah dalam keadaan bau setelah melahap makanan tersebut. Jika memang ingin mengonsumsi jengkol dan makanan berbau menyengat lainnya, disarankan untuk segera menggosok gigi untuk menghilangkan bau di dalam mulut agar tidak mengganggu orang lain. Apalagi jika berkumpul di masjid untuk berjamaah, jangan menyakiti orang lain dengan bau badan dan mulut, katanya.